Teman-teman, selamat pagi. Mungkin konten kali ini akan sedikit berbeda karena kita udah masuk PPKM darurat ya di Jawa Bali. Jadi kontennya kali ini akan di dalam rumah aja. Nah, konten pada kesempatan kali ini adalah saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan sih yang sering banget di inbox ke saya nanya masalah drone saya yang lama dulu, itu drone DJI Rai ZT Lo. Nah, ini kan kita kupas beberapa pertanyaan ya yang sudah sering masuk di entah di IG, di kolom komentar. Mungkin akan saya bahas di sini biar mungkin teman-teman lebih paham ya, lebih lebih ada informasi buat yang lainnya daripada cuma nanya satu persatu. Jadi ini informasinya bisa untuk yang lain juga. Oke, kita bahas dari pertanyaan pertama ya. Ini yang paling sering banget nih ditanyain, yaitu berapa sih maksimal ketinggian drone DJI RZ Lo ini? Nah, mungkin jawabannya akan seperti ini. Dari setahu saya ya, dari awal beli dulu itu standarnya maksimalnya adalah dari pabrikannya di lock di 10 meter. Jadi untuk pertama kali beli jangan kaget nih kalau ternyata drone-nya kok cuma bisa terbang 10 meter. Nah, nanti pada saat aplikasinya dikonek ke internet, itu akan muncul notifikasi untuk pembaharuan firmware. Nah, firmware itu kalau diperbarui nanti drone-nya bisa terbang maksimal ke 30 meter. Jadi kalau teman-teman masih akan beli atau baru beli kok kaget nih, kok katanya ada yang bilang 10 meter. Nah, itu firmware standarnya memang ngeloknya di 10 meter ketinggiannya. Jadi kalau teman-teman mau up ke 30 meter harus update software dulu. Update-nya gampang sih, tinggal ngikutin step-step yang ada di aplikasi Telo ya. Tapi aplikasinya yang original ya, karena kan sekarang ini kan beberapa udah developer udah mulai ngebuat software untuk nerbangin Telo ya. Jadi kalau update pakainya yang standar dari pabrikannya aplikasinya. Jadi gitu. Itu jawaban maksimal ketinggian ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang dua nih yang paling sering juga masuk di channel saya sama di Instagram saya adalah jarak maksimum dari drone DJI Telo ini pada saat terbang. Nah, ini sebenarnya nggak ada patokan ya kalau di DJI Rai ZT Lo, karena ini kan drone-nya nggak ada GPS-nya. Jadi dia nggak di lock mau terbang sampai berapa jauh. Cuman masalahnya kan tinggal sinyal kita seberapa kuat. Nah, kalau misalnya sinyal kita kuat sampai mungkin 100-200 meter bisa-bisa aja terbangnya segitu. Cuman masalahnya drone ini kan pakai wifi biasa ya koneksinya. Nah, itu rawan banget karena intervensi itu adalah gangguan dari hotspot yang ada di sekitar tempat yang kita pada saat terbang. Nah, itu pengaruh banget. Pengaruhnya apa? Yang pertama menurunkan kualitas sinyal, yang kedua nanti kualitas videonya akan menurun ya. Kalau di Telo tuh ada yang namanya frame skip, atau nanti videonya jadi kayak nge-lag kayak gitu. Nah, itu ada pengaruhnya juga sama intervensi yang ada di sekitar kita. Nah, gimana sih caranya biar bisa terbangnya agak jauh ya? Nah, itu ada alat namanya wifi repeater atau extender. Nah, itu fungsinya adalah sebagai penguat sinyal. Jadi nanti drone teman-teman yang pakai DJI Telo ini bisa lebih jauh terbangnya daripada yang tidak pakai wifi extender atau repeater. Nah, itu salah satu solusi sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen banget nyoba terbang agak jauh ya, karena kalau pakai koneksi wifi biasa kan mungkin 10, 20, 30 meter tuh udah ini banget, kerasa banget kalau wifi-nya udah mulai kekuatannya udah mulai menurun. Jadi seperti itu ya gambarannya teman-teman ya. Jadi nggak ada patokan ini drone DJI Telo itu bisa sampai seberapa jauh. Oke, kita next lanjut ke pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyain. Nah, ini sering banget atau beberapa orang tuh nanya ke saya, "Bang, ini drone DJI Telo ini sebenarnya cocok nggak sih untuk pemula?" Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sedikit relatif ya, cocok atau enggaknya. Cuman saya kasih gambaran gini. Kalau teman-teman beli drone DJI Rai ZT Lo ini, yang perlu teman-teman tahu adalah drone ini tidak ada remote-nya. Jadi remote-nya menggunakan HP. Memang sih ada remote terpisah, teman-teman bisa beli sendiri, tapi tidak include di paketannya si box-nya si drone DJI Telo. Jadi seperti itu. Jadi nanti nge-remote-nya akan menggunakan HP milik teman-teman. Jadi beda ya. Kalau misalnya saya nih pernah ngerasain ngedrone pakai remote sama pakai HP itu feelingnya jelas beda, jelas lebih mudah kalau pakai remote.
Cuman masalahnya kalau memang masih mau buat belajar sih, buat saya sih nggak masalah ya mau remote pakai HP. Malahan sisi positifnya adalah bawanya tuh nggak ribet, lebih simpel. Jadi kita cuman bawa drone sama bawa HP, tinggal connect, take off, lempar, sudah beres. Jadi keunggulannya enaknya di situ. Jadi nggak perlu repot-repot bawa remote, bawa apa kabel segala macam, tinggal konekin ke apa namanya ke HP udah bisa langsung terbang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya gambarannya sebenarnya ini cocok nggak sih buat pemula sih? Kalau kalau saya pribadi sih lumayan cocok ya. Bukan cocok banget tapi lumayan cocok lah. Dibawa kemana-mana buat hasilnya, kalau buat foto juga video juga udah lumayan lah untuk drone di kelas di JR JTLO atau seharga segitu, karena kan videonya juga udah lumayan stabil karena ada fasilitas EIS ya, atau Electronic Image Stabilizer. Nah itu ngebuat videonya jadi lebih stabil kalau kita terbang, asalkan terbangnya nggak pas apa namanya anginnya kenceng-kenceng banget ya. Kalau kenceng-kenceng banget pasti drone-nya agak miring-miring tuh, EIS-nya udah nggak ngecover. Jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya. Mungkin teman-teman itu untuk part satunya dulu ya. Mungkin nanti di part 2-nya akan masih ada beberapa pertanyaan yang kita bahas, daripada nanti videonya kelamaan nanti tambah bosen ya. Mungkin ini kita split jadi 2 atau 3 part. Mungkin ini 3 pertanyaan dulu. Mungkin teman-teman kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom komentar atau mungkin DM di IG saya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Mungkin untuk part 1 ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di part 2 video selanjutnya. Sampai jumpa.